Orang yang mendapat hidayah bukan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Itu mu'alaf. Makanya keislaman mu'alaf itu nggak bisa dipercaya. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Puji Tuhan, akhirnya channel Louis Prasetyo bisa dipulihkan kembali setelah 2 hari dihack oleh orang. Kemarin saya dan Louis berusaha untuk menghubungi Google dan juga YouTube dan akhirnya direspon. Dan hari ini saya mendapat kabar menggembirakan, yaitu channelnya sudah pulih kembali dan sudah bisa digunakan untuk berapologetika. Puji Tuhan. 2 kali saya setuju dengan Yahya Waloni setelah dia keluar dari penjara. Entah apa yang terjadi selama di penjara ya. Saya pernah mendengar bahwa selama di penjara ini yang mencuci pakaiannya adalah orang Kristen. Tuh kan, orang Kristen itu tidak pernah benci sama Yahya Waloni. Meskipun ya begitu ceramahnya, menjelek-jelekkan Kristen, menghujat kekristenan, tidak pernah benci. Ya mungkin ada sedikit perubahan lah ya setelah dia keluar dari penjara. Kemarin saya juga membahas di satu video saya katakan saya setuju dengan Yahya Waloni. Sekarang saya juga setuju untuk kedua kalinya tentang ceramah Yahya Waloni. Apa yang dia katakan? Yuk kita simak berikut ini. Orang yang mendapat hidayah bukan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Itu mu'alaf. Makanya keislaman mu'alaf itu nggak bisa dipercaya. Memang sudah terjadi di mana-mana. Ada yang masuk Islam hari Senin, Selasa kabur lagi, kafir lagi. Itu mu'alaf. Ambok sekeluarga bukan mu'alaf. Kapan pernah saya mengaku mu'alaf? Nggak pernah. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Dari kafir masuk Islam namanya muhtadin, muhtad. Yang keluar dari Islam namanya murtad. Kalau mu'alaf, banyak mu'alaf, banyak. Di Sumatera Barat ini pun mungkin ada mu'alaf, banyak. Tapi apakah keislamannya bisa dijamin? Di dalam Al-Baqarah Allah singgung, Allah abadikan tentang ekstensi keberadaan daripada mu'alaf. Innalazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Tuh kan, dia berani bilang bahwa keislaman para mu'alaf ini tidak bisa dipercaya. Saya sangat setuju. Kenapa setuju? Tuh lihat aja, banyak mu'alaf di YouTube, nongol di YouTube. Mereka ini cuma bisa membahas Alkitab. Ya, meskipun dengan salah-salah dan ngawur, cocokmologi, paksamologi, comotmologi, dan logi-logi yang lain itu ya. Dan mereka nggak pernah bahas Al-Quran. Kenapa? Jangan-jangan para mu'alaf ini nggak bisa baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Sehingga mereka cuma bisa membaca Alkitab. Atau juga sulit untuk move on. Begitu loh ya. Jadi Yahya Waloni tadi itu benar kalau mengatakan bahwa keislaman mu'alaf itu nggak bisa dipercaya. Lawong tiap hari yang dibahas cuma Alkitab. Ya kalau mereka mau dakwah, mau mensyiarkan Islam, pakai Quran karena itu kitab sucinya, kemudian pakai hadisnya, tafsir-tafsirnya, dan ceritakanlah kebaikan dan keindahan Islam. Itu baru dakwah. Dakwah yang benar itu ya begitu ya. Orang masuk Islam itu dengan wow, oh ternyata Islam itu begini, oh baik. Nah itu
Bukan karena dia menceritakan agama Kristen, menjelek-jelekkan, apalagi membaca kitab sucinya, menafsirkan seenak jidatnya gitu. Masa iya dakwah kok dengan cara menjelek-jelekkan agama orang lain? Apa itu membangun iman jemaat bukan dari kitab sucinya, tapi dengan cara menjelek-jelekkan kekristenan, menjelek-jelekkan iman orang lain. Bagi saya sih ini bukan ceramah dan juga bukan dakwah, tapi ya provokatif. Ya, semoga banyak mualaf yang terbukti seperti apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni tadi itu ya, dan mereka memang nggak bisa dipercaya. Pada akhirnya, semoga banyak orang Islam juga yang sadar bahwa mereka selama ini disesatkan oleh para mualaf yang berkedok kristolog, berkedok apologet. Mereka ini sebenarnya justru menyesatkan umat Islam sendiri. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.